Halo Sob, Yes, sob. halo Sob, Yes, sob. mantap. Semangatnya cuma di Angga nih, apa yang lain pada nggak di-connect nih, tapi it's okay lah. Karena di sini kita akan ngebahas tentang hal yang baru ya, Angga ya, yaitu tentang Urban Heat Island. Dan ini sebenarnya juga salah satu konsep yang ku yakinin baru banget nih, karena kemarin tuh kita mikirnya, oh ada global boiling gitu kan. Ternyata ada nomenklatur lain, dan ini akan dijelaskan sama Kak Nikita. Nah, sebagai awalan, aku akan ngebacain sedikit sebenarnya Kak Nikita ini eh, apa aja sih backgroundnya gitu. Jadi kan kita ini eh, sedang menempuh pendidikan ya kayak atau ya menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada di sekolah vokasi. Lalu juga kan kita ini juga berpengalaman di berbagai bidang, mulai dari bidang robotik, bidang lingkungan hidup, dan juga sampai menjadi seorang voluntary di NASA nih Sob. Keren banget kan? Dan kemarin tuh ada cerita-cerita juga gimana kan kita ini bisa membuat acara tentang Urban Heat Island ini bersama NASA dan akhirnya Kaniketa ini membuat suatu gerakan yaitu adalah Kokamuhi. Boleh kasih applause dong Sob, mungkin dari reactionsnya atau Woo. dari yang aslinya gitu ya. Respect, Kak. Salut. Tuh. Nah, kelihatannya nanti Kaniketa kayaknya akan ada sedikit interaksi interaksi kali ya. Jadi sobat-sobat Joy sekalian dan juga teman-teman Kokamuhi, kiranya nanti kita bisa memeriahkan bersama-sama, bisa dari reactions ataupun juga bisa secara langsung open cam, open mic kayak gitu. Tanpa berpanjang-panjang lebar, kita akan langsung menuju mata acara yaitu kita persilahkan nih untuk Kak Nikita, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Kelvin dan Kak Angga untuk kesempatan yang diberikan. Saya izin share screen dulu. Oke, Upsi. Oh, bukan. Lupa. Ini sekalian share sound. Oke. Oke. Ini screen-nya sudah tampak loh. Aman Kak? Oke. Oke, jadi saya mau mengucapkan selamat malam semuanya. Terima kasih karena telah mengundang saya sebagai perwakilan Kokamui untuk menjelaskan terkait dengan Urban Heat Island. Sebenarnya yang terjadi adalah fenomena Urban Heat Island ini bukan sesuatu yang baru. Jadi memang sudah terjadi sejak bertahun-tahun. Mungkin sejak saya SMP sebenarnya sudah terjadi, tetapi kita mungkin belum mengenal nama dari fenomena ini gitu. Ya seperti kita mengalami sakit. Kadang kita tahu ini kita gejalanya pusing, terus Ini kita kayaknya apa agak getar namanya ya pilek, mic-nya ya. bagaimana? Mic-nya agak ada apa vibrationnya. Apa cuma di aku ya? Gimana Sob? Maksudnya agak putus-putus gitu. Apa cuma di aku ya Sob bisa Putus-putus. bantu? Sob? Angga? Coba, Kak, tes vokal mungkin. A, B, C, D. Kayaknya aman Tes sih, tes Fit. tes tes. Oke, Bentar. Oke, oke, udah Oh, aman sih. udah aman. Oke, aman. Oke oke. aman, aman. Coba saya share screen dulu atau Oke, ini. silakan Kak dilanjut. Tes 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 tes. Aman, aman. Aman? Aman. Sip. Oke. Nanti kalau suaranya putus-putus lagi kasih tahu aja. Oke, siap. Siap, sok. Oke, saya ulang lagi mungkin ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih karena sudah mengundang saya sebagai perwakilan Kokamuhi untuk memperkenalkan terkait dengan apa itu Urban Heat Island. Nah, sebenarnya Urban Heat Island sendiri mungkin bukan isu atau fenomena yang baru, tetapi mungkin kita hanya mengenal sedikit sedikit gejala atau beberapa gejala terkait dengan Urban Heat Island. Seperti kita sakit, misalnya. Kita punya gejala pilek, kita punya gejala pusing, kita punya gejala kadang sakit perut nih. Tetapi kita tidak tahu diagnosa penyakit kita apa gitu. Kemudian kita datang ke dokter,
baru bisa didiagnosa, oh kita sakit tipes, oh kita ternyata sedang diare, oh kita sedang demam berdarah. Nah, mungkin itu yang terjadi ketika kita berbicara tentang urban heat island. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesi ini, saya boleh ini dong dikasih tahu dong teman-teman dari mana saja kota-kotanya atau wilayahnya. Mungkin kalau dari saya sendiri dari wilayah Pontianak sekarang berdomisili di Yogyakarta. Nah, teman-teman sendiri sekarang berdomisili di mana atau asalnya dari mana? Boleh dong saya tahu biar saya juga tahu dari mana-mana saja gitu Jakarta teman-teman Kak. sekalian. Ini chat box. Oke, ada yang dari Makassar. Makassar termasuk kota juga kan ya? Terus ada yang dari Makassar, terus ada yang dari mana lagi ini? Iya, Tangerang Makassar Selatan kota. ya, Siapa tadi? Fadil dari Tangerang Selatan. Asalnya dari itu, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Oke. Itu bagian kota. Ya, betul. Oke, siapa lagi yang mau ini? Oh, Sumatera Utara lagi di Banda Aceh. Oke. Mungkin pertanyaannya apakah pada di perkotaan atau pada di perdesaan mungkin? Ini Kota yang kota Makassar kayaknya. kota, yang Ya. oke, yang Sumatera Utara kota. Ya. Biasanya kalau kita anak kuliah itu biasanya kita dari yang agak pedesaan, mungkin kita ke kota karena kita menempuh pendidikan. Kalau dari saya sendiri memang dari perkotaan, karena ya saya asal Pontianak, kemudian ini ya apa namanya, kemudian saya em, pindah ke Yogyakarta yang merupakan kota juga. Jadi gitu. Nah, nanti kita akan berbicara banyak tentang kota. Oke. Nah, ini perkenalan tentang saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikta Kristi Alteana. Di sini saya sebagai founder dari Kokamuhi, komunitas kampanye efek Urban Heat Island. Kemudian saya berasal dari Pontianak, tetapi sekarang merantau di Yogyakarta untuk menempuh studi eh, di UGM. Saya mengambil program studi teknologi rekayasa internet dan saya saat ini di semester 6. Karakter kesukaan saya adalah Totoro dari film My Neighbor Totoro dari Studio Ghibli. Nah, fakta unik tentang saya adalah belakangan ini saya tidak tahu kenapa saya sangat senang sekali jika melihat toilet bersih. Jadi belakangan ini yang saya suka lakukan adalah membersihkan toilet. Jadi seperti itu. Kemudian ke slide selanjutnya. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman tentang Kokamuhi. Nah, Kokamuhi sendiri singkatan dari Komunitas Kampanye Efek Urban Heat Island. Nah, tujuan utama kami ialah menaikkan kesadaran anak muda akan efek dari Urban Heat Island dan mengampanyekan aksi dari hal yang sederhana. Karena sebenarnya kalau di Indonesia, yang saya lihat memang em, komunitas terkait dengan lingkungan hidup sudah banyak. Apalagi kalau berbicara tentang plastik itu sudah banyak sekali. Kemudian yang kedua itu tentang jejak karbon ya, tentang emisi gas rumah kaca itu juga banyak. Tetapi kalau saya lihat-lihat memang yang berbicara tentang urban heat island ini sedikit. Jadi memang di sini tujuan kami adalah mendapatkan kesadaran dari anak muda terkait dengan urban heat island dan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana sih solusinya gitu. Nah, Kokamui sendiri memang bergeraknya di bidang sains dan leadership karena setelah mendapatkan kesadaran, anak muda perlu leadership nih untuk menggait teman-teman yang lainnya untuk eh, melakukan suatu aksi gitu. Nah, kami juga terkoneksi dengan berbagai ilmuwan dari berbagai bidang, institusi, dan organisasi. Nah, kami juga mempunyai pendekatan yang menyenangkan. Jadi, teman-teman bisa mengecek IG-nya kok Kamuhi. Di sana kami ada apa ya namanya? Ada ngepost beberapa memes terkait dengan isu yang kami bahas yaitu Urban Heat Island. Jadi seperti itu.
Nah, ini saya ingin memperlihatkan sedikit dokumentasi dari apa yang telah kami lakukan. Ini berawal dari kami membuat kelas kecil, memperkenalkan apa itu urban heat island, terus tentang polusi udara, intinya hal-hal yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup di perkotaan. Kemudian kami juga pernah berkolaborasi dengan UNDP, United Nations Development Program, dan ya kami membuat acara terkait dengan climate action. Kemudian kami melakukan webinar bersama para ilmuwan dan peneliti dari luar. Nah, yang di sini ada Dr. C, beliau profesor dari University of Toledo. Beliau seorang expert tentang urban heat island. Kemudian ini ada Dr. Caril, ini beliau saintis lebah. Nah, ini yang terakhir, ini Yegane Sensei. Beliau peneliti dari Jepang yang membahas tentang modern disaster. Nah, ini ada satu foto yang lucu, jadi saya sematkan di sini. Jadi memang kadang di akhir acara para peserta sukanya seru-seruan gitu. Oke, kemudian selain itu kami juga memiliki podcast. Di sini eh, podcastnya berkaitan dengan bagaimana pemimpin muda dapat mengajak komunitas untuk bumi yang lebih baik. Jadi di sini ada beberapa judul. Nanti teman-teman bisa membuka ini YouTube Kokamuhi dan mengecek ini podcast kami. Saya ada satu cuplikan karena kita tertawa-tawa, jadi hanya ingin memperlihatkan seperti apa sih nanti isi podcastnya gitu. Mungkin saya akan memainkannya. Ups, udah kesini aja ya. Oke, nggak tahu bisa nggak ya? Mungkin internetnya lagi jelek ya. Oke, sepertinya tidak bisa dibuka karena in internetnya. 1970, Oke, a very cold year. And, and so oke. we could hardly see the house. So we started crawling on our hands and feet, our knees towards the house. And my mom was at the house, get in the house, get in the house, yelling. And we're like, Oke. we're trying. So Ya, jadi seperti itu di dalam podcast. Jadi profesornya terus ilmuannya menceritakan dengan ekspresi mereka, dengan keseruan mereka, dan kita membawakannya juga dengan seru-seruan. Jadi boleh dicek. Kemudian mari kita go to the next. Oke. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang teror. Oke, kita lihat apa yang akan muncul di sini. Jadi di sini ada sebuah kalimat. Di siang hari aku datang untuk hal yang baik, tapi ada yang terlalu rakus. Aku diperangkap dan di malam hari aku bisa keluar bebas. Menjadi peneror kota. Oke, kita ke slide selanjutnya. Tetapi ada superhero yang bisa menyelidiki kasus ini. Selanjutnya ada Muhi dan ada kamu. Jadi setelah ini kita akan bertualang bersama, kita akan melakukan interaksi bersama teman-teman sekalian, bersama para sob-sob. Jadi apakah teman-teman semua sudah siap untuk melakukan pertualangan? Jika siap mungkin bisa kasih thumbs up. Yes, siap. Oke, Sangat siap. siap. Oke, thank you untuk responnya. Oke. Oke, jadi ini nanti pemetaan pertualangan kita akan seperti ini. Kita akan melihat bagaimana keadaan teror yang terjadi saat ini. Kemudian sebenarnya apa sih fenomena teror yang terjadi? Kemudian bagaimana terornya? Jadi kita akan mengetahui sebenarnya siapa penerornya dan bagaimana teror itu terjadi, teror di dalam kota itu terjadi. Kemudian kita akan melihat efeknya seperti apa sih ke kita dan ke lingkungan. Kemudian kita akan melihat kontribusi pada krisis iklim atau juga kontribusi pada global boiling. Kemudian yang terakhir kita akan melihat apa sih aksi yang bisa kita lakukan
untuk permasalahan ini. Oke. Nah, pertanyaan saya yang pertama, nanti teman-teman bisa jawab melalui chat box. Ketika kamu tinggal di perkotaan, apa yang sering kamu rasakan? Mungkin teman-teman bisa share di chat box ketika teman-teman sekarang tinggal di perkotaan, apa yang teman-teman rasakan. Kalau di tempat saya merasa sangat panas. Kadang suhunya bisa 33 derajat, tetapi yang terasa di diri saya 41 derajat. Kalau dari teman-teman gimana? Tinggal di perkotaan rasanya feeling good aja, atau malah kedinginan, atau kepanasan sama seperti saya? Oh, gerah, oke. Yang lain ada pendapat? Ya, kurang pohon. Panas banget, Kak. Kipas nggak ada harga dirinya. Oke. Ada lagi? Oke. Kipas nggak? Ya. Jadi ini penting juga untuk kita mencoba untuk menotis apa yang sebenarnya terjadi pada lingkungan kita. Ini seperti kita menotis kita sebenarnya sakit apa sih gitu kan. Dari kita sakit apa kan baru kita mengetahui diagnosa terhadap kita apa. Jadi benar-benar penting untuk kita mengetahui apa yang terjadi. Oke, keringatan terus. Oke, panas banget, keringatan, gerah. Ya, itu yang terjadi sebenarnya sekarang di perkotaan. Nah, mungkin saya juga akan menceritakan pengalaman saya selama saya hidup di kota Pontianak dan juga kota Yogyakarta. Nah, sebelum tahun 2021, kalau nggak salah 2022 itu saya tinggal di Pontianak, yang mana ibu kota dari Kalimantan Barat yang penuh dengan bangunan dan kurang vegetasi. Nah, saya mengalami beberapa pengalaman yang meresahkan terkait dengan kondisi di kota saya. Yang pertama, di kota saya terjadi kabut asap di setiap tahunnya. Dan dari situ teman saya, keluarga saya sendiri mengalami infeksi pernapasan bagian atas. Jadi kami itu kalau sekali batuk itu tidak mau berhenti karena gatal sekali rasa tenggorokan. Dan memang sulit sekali bernapas dengan apa ya, dengan ya lega gitu. Pasti rasanya itu sangat-sangat tidak mengenakan karena ya di mana-mana polusi udara dan harus pakai masker, terus batuknya nggak bisa berhenti. Kemudian masuk ke SMA saya juga menyadari bahwa ternyata cuaca yang saya alami setiap hari itu tidak menyenangkan, tidak mengenakan dan tidak nyaman. Karena cuacanya terlalu panas, membuat saya tidak bisa produktif, kemudian tidak bisa fokus, dan saya hanya merasa malas di situ. Kemudian yang kasus yang paling parah adalah ketika musim penghujan tiba, hujan terjadi dengan ekstrim dan sangat intensif. Nah, dari situ mulailah peningkatan wabah demam berdarah. Nah, di sini ini foto adik saya yang paling kecil. Sekarang dia kelas 3 SD. Jadi saat ya itu terjadi, adik saya, mama saya, itu kita semua masuk rumah sakit gara-gara karena ya wabah demam berdarah itu. Dan itu pastinya berdampak pada ekonomi dan kondisi mental kami semua. Jadi itu yang terjadi selama di Pontianak. Nah, ketika saya terbang ke Yogyakarta, ternyata kondisinya masih tetap panas. Jadi yang saya notice selama saya di Yogyakarta itu setiap malam, jadi ini mungkin bukan sekarang ya, karena sekarang sudah ketemu sedikit solusinya. Jadi dulu itu setiap malam itu saya sulit tidur karena kepanasan. Saya sulit tidur karena kepanasan. Jadi mungkin sekitar jam 10 saya baring, mungkin tertidur itu saat subuh hari. Kemudian saat bangun tidur lampu saya lepek dan membuat saya tidak mood untuk memulai hari, membuat saya mager dan malas untuk melakukan sesuatu. Dan karena panas itu, saya pernah membeli sebuah tenda dan sebuah matras yang bisa dipompa. Kemudian saya mencoba untuk pindah ke ruang belajar. Jadi ruang belajar di sini itu sangat luas. Jadi mencoba untuk pindah ke ruangan yang besar dan ada ventilasi keluarnya.
Dan di situ memang saya tidak tidur sampai besok paginya, cuman bereksperimen sampai ya sekitar subuh jam 2 gitu. Terus memang ini memang apa kalau di kamar sangat-sangat pengap dan panas, dan ketika di situ saya merasakan lebih nyaman untuk tertidur. Nah, sekarang saya sudah bisa tidur dengan baik, tetapi memang harus membuka pintu supaya sirkulasi perputaran udara bisa keluar dari udara yang panas, udara yang dingin bisa masuk seperti itu. Jadi itu yang terjadi pada diri saya, yang pada akhirnya saya menyadari, oh ini bukan sebuah fenomena lagi, sebenarnya sudah sebuah disaster, sudah sebuah bencana yang harus kita tangani dan kita kasih concern di situ gitu. Nah, dari yang saya sebutkan dan ceritakan tadi, inilah yang disebut dengan efek urban heat island. Jadi inilah teror yang sebenarnya terjadi di kota kita. Nah, apa itu urban heat island? Nah, urban heat island adalah fenomena di mana suatu perkotaan mengalami suhu yang lebih tinggi daripada wilayah sekitarnya atau mungkin wilayah pedesaan atau rural area. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri di grafik ini, kalau di siang hari mungkin perbedaan suhu antara rural area atau pedesaan dengan ya perkotaan itu tidak terlalu kelihatan secara signifikan. Tetapi ketika di malam hari kita bisa melihat perbedaan yang signifikan. Nah, di sini juga bisa dilihat perbedaannya, dan itu akan cukup mengganggu tidur kita juga. Seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih penyebab urban heat island? Nah, efek urban heat island terjadi ketika kota mengganti tutupan lahan alami. Tutupan lahan alami itu ada tanaman, vegetasi, tumbuh-tumbuhan, pokoknya intinya yang lapisan yang berbasis tanaman lah gitu, pohon gitu. Terus lapisan tersebut digantikan dengan konsentrasi pada trotoar, bangunan, atau permukaan lain seperti ya jalan yang menyerap dan menahan panas. Nah, mungkin saya bisa sedikit menjelaskan kalau di dalam sebuah material itu ada dua buah sifat. Sifat yang pertama menyerap panas, sifat yang kedua dia memantulkan panas. Nah, apa saja material yang memantulkan panas? Memantulkan panas itu ada es batu. Jadi di kutub utara itu di situ pasti mereka pasti es-esnya itu sebenarnya memantulkan panas. Awan yang putih itu sebagian ada yang menyerap panas untuk hujan, ada juga yang memantulkan panas. Jadi seperti itu. Nah, apa material yang menyerap panas? Yang menyerap panas contohnya aspal, beton, ya, yang seperti itu. Nah, ini ada investigasi kemampuan material menyerap radiasi. Di sini ada aspal, jalan dengan aspal yang baru di ini ya, baru diberi aspal itu, terus jalan yang udah lama diberi aspal, kemudian ini beton, kemudian ini tanah yang ditanami. Pasti teman-teman sudah tahu yang saya pegang itu apa? Itu infrared thermometer, sering kita gunakan saat ya pandemik tiba. Dan berdasarkan observasi yang dilakukan, memang jalan yang baru dilapisi aspal itu lebih tinggi daya menyerap panasnya. Sementara yang tanah yang ditanami memang daya menyerap panasnya lebih kecil gitu. Nah, ini kita akan berbicara tentang land surface temperature. Nah, land surface temperature itu ukuran seberapa panas atau dinginnya permukaan saat disentuh, permukaan bumi saat disentuh. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini Pontianak, di gambar yang sebelah kanan, itu Pontianak. Itu yang warna hijau berarti banyak vegetasinya, dan yang warna abu-abu itu banyak buildingnya, banyak bangunannya. Nah, dari hasil analisis ini, visualisasi, ternyata land surface temperature dari bangunan itu lebih tinggi, suhu permukaan dari bangunan itu lebih tinggi. Ini sekitar mungkin 45 derajat atau lebih nih.
Kalau yang ada tanamannya justru cuma 20-an derajat gitu. Ini sesuai dengan investigasi yang kita lakukan di sini. Jadi memang daya serap dari beton ataupun aspal memang tinggi dan sudah terbukti melalui em, satelit ini, visualisasi satelit dan juga melalui investigasi yang bisa kita lakukan di lingkungan kita masing-masing. Oke, di sini saya ada satu pertanyaan. Em, Mungkin teman-teman bisa jawab di chat box lagi. Kan dari penjelasan saya terkait dengan bagaimana material bisa menyerap panas. Ini di sini ada pertanyaan. Mengapa malam hari bisa sampai terjadi teror? Teror yang kita maksud teror panas ya. A, karena adanya roh halus yang bersembunyi di balik dinding dan bisa keluar di malam hari. B, radiasi matahari yang diserap bangunan kemudian dilepaskan malam hari ketika suhu luar sudah menurun. Atau C, karena gas rumah kaca sudah banyak keluar di siang hari sehingga menyebabkan panas keluar di malam hari. Nah, menurut teman-teman jawabannya A, B, atau C? Boleh dijawab dong lewat chat box. Oke, mungkin kita kasih waktu untuk teman-teman berpikir dulu ya. Kira-kira A, B, atau C ini jawabannya teman-teman. Kayaknya A. Oke, karena ada roh halus ya yang keluar. B, teman-teman yang lain A, B, atau C, atau Z. Oke, A2, B, 1A. Yang lain, yang lain. Mungkin kita tunggu 10 detik ya. 10, 9, 8, C. Biar nggak iri, oke. Nggak apa-apa. Biar C-nya nggak cemburu. Nanti disantet kali ya kalau cemburu. Oke. Oke, jadi ada yang A, ada yang B, dan ada yang C. Tapi jawaban yang benar adalah B. Radiasi yang diserap oleh bangunan dilepaskan pada malam hari ketika suhu sudah menurun. Nah, secara sains bagaimana penjelasannya? Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, fenomena ini disebut thermal flywheel effect. Jadi thermal flywheel effect mengacu pada kemampuan material tertentu menyerap panas saat suhu lingkungan meningkat dan menyimpan panas tersebut, kemudian melepaskannya ketika suhu lingkungan menurun. Jadi kita ibaratkan begini. Jadi di rumah kita ada dinding, intinya di rumah kita kan dari beton ya, terus kamar kita punya dinding-dinding, dan pada siang hari si radiasi matahari turun. Si radiasi matahari turun, kemudian si dinding ini seperti punya tangan. Seperti punya tangan, terus dia menyerap semua radiasi yang ada di sekitarnya. Jadi diserap, 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 diserap. Terus dia menyimpan, pokoknya memerangkap radiasi matahari tersebut. Kemudian radiasi matahari tersebut diubah menjadi suatu energi panas. Nah, saat malam hari tiba, itu kan suhu lingkungan menurun. Suhu lingkungan sekitar kita menurun ya. Biasanya kalau dari yang 35 derajat jadinya 29 atau 25. Nah, saat suhu menurun, itu di dalam ruangan kita justru dinding-dinding itu melepaskan panasnya. Sehingga yang bisa kita lihat tadi, di sini, di grafik ini, temperatur surface temperature di malam hari memang di perkotaan terasa lebih panas karena thermal flywheel effect tersebut gitu. Jadi seperti ini. Grafiknya kalau di malam hari sangat terasa secara signifikan di perkotaan panas. Karena yaitu teror yang terjadi. Si dinding memang
seperti tidak melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya dia melakukan sesuatu. Dia menyerap panas, dia menyerap radiasi matahari di siang hari saat panas-panasnya dia serap, terus disimpan, terus di malam harinya, boom, keluar semuanya. Kayak gitu. Terus dari efek urban heat island yang terjadi itu, apa efeknya bagi manusia? Nah, efeknya yang terjadi, kita bisa stres karena panas itu, karena kita kepanasan. Kita bisa eh, merasa lelah karena panas tersebut. Kita bisa merasa kram karena panas tersebut. Dan yang paling berbahaya, kita bisa merasa stroke karena panas tersebut. Karena ya jantung harus kerja secara ekstra untuk menyeimbangkan temperatur di dalam tubuh kita. Mungkin orangnya lupa minum air putih atau dehidrasi sampai ya terjadi heat stroke. Nah, yang pernah saya alami sendiri itu saya mengalami heat exhaustion. Jadi kelelahan karena panas. Jadi dulu saya kuliah itu di siang hari saya memaksakan diri gitu, memaksakan diri untuk berjalan kaki. Jadi dari asrama saya ke UGM itu sekitar 1,4 kilometer. Jadi saya karena malas eh, pakai Gojek, malas mengeluarkan biaya, saya berusaha untuk jalan kaki. Tapi yang terjadi adalah saya justru mengalami kelelahan di kampus dan ya saya jadinya tidak konsen saat belajar dan em, setelah itu saya memutuskan untuk pada siang hari ya sudah pakai Gojek saja daripada kelelahan gitu. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal seperti itu ya. Kemudian di di grafik di samping itu ada data kematian menurut Hazard dari tahun 2006 sampai 2015. Jadi berdasarkan grafik di sini ternyata kematian yang paling tinggi menurut Hazard itu karena panas. Dan itu terjadi karena memang ada global warming sekarang, global boiling, dan satu di antara penyebabnya juga urban heat island yang juga menyebabkan heat wave, sehingga orang-orang tidak bisa bertahan dari panas dan mereka pada akhirnya meninggal seperti itu. Kemudian ini ada video, bisa dibuka nggak ya? Ups, sebentar. Oke, lagi loading ternyata. Another scorcher for Korea, with most parts of the country under either a heat wave advisory. Ups. Nah, ini saya mungkin hanya akan memperlihatkan bagian ininya saja. Bagian di mana seorang anak kecil merasakan panas dan apa yang dia rasakan. Jadi saya akan men-skip bagian ini dan langsung ke bagian pentingnya. Or a heat warning, which is a level above. Waduh. Another scorcher for Korea, with alarmingly hot this year, taking the necessary precautions to avoid heat-related diseases such as heat stroke is of utmost importance. I can't believe how hot it is right now. I just feel so tired and weary by just stepping out for a couple of hours during the day. With the weather agency expecting sweltering conditions to continue for the rest of the week, experts are recommending residents, especially the elderly, to stay hydrated and avoid outdoor activities if possible during the day. 이은신, 아리랑 뉴스. Masih ke-mute, Kak. Masih ke-mute. Oke, thank you. Oke, tadi dan bukan anak juga sih, remaja perempuan tadi mengatakan bahwa betapa panasnya wilayah mereka dan ya perempuan tersebut mengatakan saya lelah dan lelah karena panas yang dia alami. Jadi ya itu. Meskipun kita tidak melakukan apa-apa karena panas tersebut, kita bisa merasa lelah karena energi kita sudah diambil oleh efek urban heat island tersebut. Jadi seperti itu. Nah, selain itu, terkait dengan
apa dampak urban heat island, ternyata ada penelitian juga terkait dengan korelasi urban heat island dengan peningkatan nyamuk Aedes aegypti. Jadi sebenarnya bagaimana urban heat island bisa berpengaruh pada populasi Aedes aegypti? Yang pertama itu nyamuk Aedes aegypti itu sangat menyukai wilayah yang lembab dan juga panas. Nah, saat musim penghujan tiba, itu kalau di perkotaan itu kan memang vegetasi kurang ya, tanaman kurang, lebih banyak aspal, kemudian bangunan. Jadi tidak ada yang membantu menyerap air yang ada gitu. Jadi penguapan terjadi secara cepat. Penguapan terjadi secara cepat itu menyebabkan terjadinya hujan yang intensif. Jadi hujan turun, menguap cepat lagi, hujan turun, menguap cepat lagi karena nggak ada yang menahan gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan nyamuk itu jadinya seneng gitu. Sudahlah udara di tempat itu panas dan lembab karena terjadi penguapan, kemudian hujan turun, menguap lagi, udara jadi lembab, jadi seperti itu. Nah, jadi efek urban heat island memang sangat berpengaruh pada peningkatan populasi nyamuk Aedes aegypti, dan yang kita tahu sendiri ketika seorang terkena demam berdarah itu harus masuk rumah sakit karena harus mempertahankan trombositnya kan. Nah, itu akan berpengaruh kepada ekonomi masyarakat. Karena kalau orang yang mampu mungkin masih bisa bertahan untuk itu. Tetapi jika orang yang tidak mampu terkena itu, nah bagaimana mereka bisa bertahan? Itu yang harus kita pikirkan lagi. Nah, urban heat island juga memperparah polusi udara. Jadi mungkin ini sedikit teknikal, tapi saya akan mencoba untuk menjelaskannya dengan kata-kata yang mudah. Tetapi jika masih terkesan sulit dipahami, nanti bisa saya ulang. Jadi di Pontianak itu setiap tahun terjadi kabut asap. Dan yang sebenarnya terjadi, pembakaran hutan itu bukan dari Pontianak, bisa jadi karena daerah lain melakukan pembakaran lahan. Tetapi angin membawa panas dan asapnya ke Pontianak. Jadi di warm air ini sebenarnya itu adalah hasil pembakaran. Jadi polusi hasil pembakaran yang menyebabkan panas di sini. Tetapi di sini di bawahnya ada temperatur yang lebih dingin. Nah, ketika temperatur yang panas dan di bawahnya temperatur dingin, itu akan membuat seperti kita memasak sebuah rebusan air, terus kita tutup pancinya. Jadi, ketika di dalam kota juga menghasilkan polusi, dan polusinya tidak bisa keluar ke atmosfer, maka polusinya akan di situ dan di situ terus, dan akan membentuk kabut asap. Jadi kabut asapnya tidak bisa keluar dari ya panci yang tertutup itu, dari udara yang panas di sini. Itulah yang menyebabkan di Pontianak terjadi kabut asap yang berkepanjangan. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada efek urban heat island pada global boiling atau global warming atau climate change. Pengaruhnya terhadap emisi gas rumah kaca gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu, semakin panas suatu wilayah, maka semakin banyak orang yang akan menyalakan pendingin. Baik itu kulkas, karena kan kulkas dibutuhkan untuk kita menyimpan air dingin juga toh. Dan AC yang paling banyak berpengaruh di sini. Jadi ketika suhu di suatu wilayah semakin panas, semakin banyak orang yang menyalakan AC. Nah, semakin banyak orang yang menyalakan AC, berarti semakin banyak gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran fosil, bahan bakar fosil. Nah, selain itu, semakin panas suatu wilayah, maka orang akan malas untuk berjalan kaki atau bersepeda. Itu menyebabkan orang lebih banyak menggunakan kendaraan dan menghasilkan polusi dan menghasilkan emisi juga. Jadi seperti itu. Karena terjadi pembakaran. Jadi setiap kali terjadi pembakaran, itu pasti keluar emisi gas rumah kaca. Jadi seperti itu. Sekarang apa aksi yang bisa kita lakukan?
Nah, aksi yang bisa kita lakukan itu pastinya menanam, menanam, dan menanam. Karena itu sebenarnya satu-satunya solusi selama saya mewawancarai dan berbicara dengan saintis. Karena kita tidak pernah mendengar bahwa kalau ada tanaman memanaskan wilayah kita. Pasti kalau ada tanaman menyejukkan, gitu kan. Tidak ada itu tanaman memanaskan wilayah. Yang ada itu bangunan yang memanaskan wilayah. Jadi tambah pohon teduhan, kemudian ya mungkin kalau kita sebagai mahasiswa ya tambah tanaman-tanaman di pot kecil aja sih. Kalau saya memang di kamar ada tanaman lidah mertua itu untuk membersihkan udara. Itu teman-teman bisa menyimpan itu juga sih. Terus ya em, cara ada juga cara supaya kita terhindar dari risiko terdampak efek urban heat island. Yang pertama itu kita harus banyak-banyak minum air putih. Dan ketika teman-teman bertemu dengan orang-orang dengan risiko yang tinggi seperti orang tua, anak kecil, atau orang yang memiliki penyakit pernapasan, itu eh, mohon diingatkan kepada mereka ketika mereka tinggal di perkotaan, selalu diingatkan banyak minum air putih, banyak minum air putih, banyak minum air putih. Karena dehidrasi yang sangat berpotensi untuk terjadinya heat stress itu. Jadi seperti itu. Terus ini ada aksi di beberapa tempat. Ini sebenarnya aksi dari masyarakat, iya, dari government, iya, dari pemerintah, iya. Jadi yang pertama itu di New York, aksi yang mereka lakukan untuk memerangi efek urban heat island, mereka mengecat jalan, mengecat bangunan dengan warna putih. Karena seperti yang kita tahu, warna putih itu cenderung memantulkan radiasi matahari, sementara yang warna hitam cenderung menyerap radiasi matahari. Jadi mereka mencoba untuk mendinginkan kota dengan mengecat bangunan dengan warna putih. Kemudian di Shanghai ada yang namanya Sponge Park. Jadi di situ banyak tanaman dan di situ tujuannya adalah bagaimana tempat tersebut memiliki daya serap air yang tinggi sehingga penguapan tidak terjadi secara cepat dan dapat menyejukkan perkotaan. Nah, di Bangkok juga ada yang namanya Epic Urban Rooftop. Nah, di sini ada sebenarnya di bawahnya ini ada bangunan, terus di atasnya atapnya itu ada tanaman-tanaman seperti ini. Terus di Singapura sendiri itu mungkin disebut kota dengan penghijauan yang paling banyak karena sekarang bangunan-bangunannya sudah mulai diberi tanaman, jadi ya bangunannya tidak lagi hanya bangunan, tetapi diberi nature-based solution. Jadi ada tetap ada bangunan, tetapi juga diberi tanaman supaya dapat menyejukkan kota. Jadi itu beberapa aksi yang bisa kita lakukan. Dan selain itu, kita juga perlu mengurangi penggunaan energi, kemudian yang memulai menanam, dan kita juga harus memahami bahwa untuk eh, menurunkan suhu itu butuh waktu. Jadi tetap kita harus melakukan usaha preventif supaya kita tidak terdampak terlalu banyak, yaitu jangan terlalu banyak terpapar sinar matahari, kemudian tetap banyak minum air putih supaya tidak banyak terdehidrasi. Seperti itu. Nah, sekarang waktunya kita lebih interaktif, jadi boleh dong teman-teman join Slido. Dan kalau yang sudah bisa join, bisa kasih thumbs up-nya. Oke, kalau yang belum bisa kasih tahu belum bisa, kalau yang bisa, em, kalau yang bisa kasih thumbs up, kalau yang belum bisa mungkin bisa thumbs down, biar saya tahu. Belum, kayak gitu ya. Jadinya gue Oh, yang di dangdut kalau atas bawah. ayo sob di scan Slido-nya Slido. Ya, slide-nya boleh di-scan. Mau ngapain sih ini Kak Nikita?
Mau ngapain sih ini, Kak? Oh, kita cuman mau tanya jawab sedikit-sedikit. Oh, Cuman 3 sih nanti pertanyaan. jangan-jangan udah menghadapi terornya nih, udah menghadapi hantunya. Enggak, nanti malam-malam terornya pas udah mau tidur gitu. Kan Wow, ruangannya tertutup. iya. Terus pas mau tidur, ada yang datang gitu. Tapi Tuh aku pakai, panasnya datang. tapi untung aku ada tanaman sih dekat tempat tidur, Kak. Jadi nggak takut panas. Bagus, bagus. Gimana Sob? Udah pada masuk Slido-nya belum? Boleh kasih reaksi. Udah, Oke, udah ada nih beberapa nih. oke. Udah nggak, Del? Kalau Udah udah Kak, kita kita. ke slide Oke. selanjutnya ya. Boleh? Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apa sih yang teman-teman tangkap tentang Urban Heat Island? Apa kata yang menggambarkan Urban Heat Island? Kira-kira apa? Ini kayaknya bisa multiple deh. Tapi lupa juga sih tadi settingnya multiple atau enggak. Tapi boleh dijawab. Apapun itu. Teror panas atau open, kota seperti open atau apa gitu. Atau panci yang ketutup dan dinyalakan. Kalau berkelanjutan apakah merugikan? Oke. Apa ini 2 orang yang baru join ya? Tapi ini masih bisa scan sih kalau misalnya masih ini. Kalau yang nggak bisa, bisa lewat chat box aja sih. Dua typing. Panas neraka merugikan. Apakah kota panas? Oke. Ini jadi seperti menyusun kalimat, kata-kata menjadi kalimat ya. Ada kata apakah atau terbiasa bisa kota spesifik tapi krusial, yes. Mungkin ini tidak secara general, tapi kalau di India itu bisa dilihat sendiri efeknya seperti apa. Kalau di India, di Cina, di kota besar seperti Tokyo itu sudah terjadi yang namanya heat wave. Kematian, ya bisa berdampak kematian. Ini seperti apa ya sebenarnya? Kalau bencana tradisional itu yang disebutkan itu kan kayak tsunami, em, banjir bandang itu langsung blek, bangunan-bangunan rusak, bangunannya runtuh, terus manusianya tertimpa. Jadi kelihatan langsung sebenarnya betapa berbahayanya. Tetapi ini sebenarnya seperti hantu gitu kan. Dia merugikan tapi secara pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi menyebabkan kematian secara pelan-pelan. Ya, seperti itulah Urban Heat Island. Jadi di sini ada kematian, gerah, ya benar banget gerah. Ya kadang seperti neraka karena ketika kita membayangkan neraka api, api, api gitu kan. Ya seperti terbakar gitu ya teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Oke, join quiz. Nah, ini menurut teman-teman aja sebenarnya. Sebagian besar konstruksi di Indonesia menggunakan beton, termasuk perumahan. Beton merupakan material yang menyerap panas pada siang hari dan melepaskannya di malam hari. Hal tersebut membuat ketidaknyamanan masyarakat saat tidur. Bahkan karena gelisah dapat menurunkan produktivitas di keesokan harinya. Kira-kira apa hal baik yang dapat aku lakukan saat A,
Ini bukan A sih. Satu, menyalakan kipas angin dengan pintu tertutup. Pintu tertutup. B, membeli kelambu dan membuka jendela kamar supaya terjadi pertukaran sirkulasi udara. C, menyimpan berbagai jenis tanaman. Jadi ini tanamannya bukan satu, tetapi berbagai jenis tanaman di dalam kamar. Kira-kira jawaban dari teman-teman apa? Satu, dua, atau tiga? Ini kayak bermain riddle ya. Oke, kita kasih berapa detik ini? Oke, udah pada jawab? Iya Oke, kayaknya udah. kita. Oke, justru banyak yang jawab C. Tapi kita lihat jawabannya yang sebenarnya lebih baik. Ini sebenarnya seperti itu sih. Jadi kenapa bukan A pertama, bukan yang pertama? Karena menyalakan kipas angin dengan pintu tertutup, kan seperti yang kita tahu tadi, dinding akan mengeluarkan panas. Nah, dengan eh, menyalakan kipas angin, itu udara tetap bergerak. Tetapi udaranya tetap panas di dalam dan tidak keluar. Maka dari itu, jawaban A tidak bisa dibenarkan karena ya kita eh, dengan pintu tertutup tetap ada udara panas di dalamnya dan dengan menyalakan kipas angin hanya menggerakkan udara panas ya cuma di situ-situ aja jadi tidak keluar. Terus meskipun jawaban C terlihat benar, kenapa yang lebih baik jawabannya B? Karena menyimpan berbagai jenis tanaman di kamar itu juga akan mengundang binatang serangga yang masuk. Sehingga itu kalau hanya satu, dua, tiga itu aman. Apalagi lavender. Kalau menyimpan lavender di dalam kamar itu ya mengusir nyamuk. Tetapi kalau di sini konteksnya berbagai jenis tanaman di dalam kamar, ya tentu mengundang ulat, kadang juga bisa mengundang ular bersembunyi di situ. Nyamuk juga bisa di situ sehingga jawabannya kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu B. Karena dengan membeli kelambu kita melindungi diri dari nyamuk, kemudian membuka jendela itu membiarkan udara dingin masuk ke dalam ruangan dan menukarnya dengan udara panas yang keluar. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami? Oke, kita ke selanjutnya. Oke, ini ada yang menang. Oke, si Ame, coba Ame ya. Oke, selamat Ame. Kamu menjadi yang tercepat dan yang paling tepat. Saya bahkan tidak tahu kalau ada leaderboard di sini. Terus yang terakhir, apa aksi yang ingin kulakukan setelah mengetahui efek urban heat island? Mungkin bisa ditulis di sini. Oke. Memberi barang-barang berwarna putih bisa juga. Merawat pohon, tanam pohon, hemat energi. Tapi tetap pohonnya disimpan di luar supaya terkena panas matahari dan bisa melakukan fotosintesis. Mengurangi elektronik sehingga tidak terbeban panas. Menanam tanaman hijau. Iya, menanam tanaman hijau. Satu partisipan lagi typing nih. Kita tunggu satu lagi. Mengganti beton dengan biodegradable paving block. Menarik. Kak Angga bisa bantu jelasin nggak yang ini? Yang mengganti beton dengan biodegradable paving block itu seperti apa? Ya sebenarnya nih kalau nggak salah dengar ya, jadi itu kan pernah ada nih kayak orang yang rekayasa
si paving block sebenarnya ya, bukan mesti beton ya. Jadi kalau beton kan lebih gede tuh, cuman paving block kan lebih kecil. Jadi dia yang pertama itu dia nggak mudah ini gitu menjadi polusi atau debu gitu. Jadi dia pertama Mhm. sifatnya bisa menyerap air, tapi dia nggak gampang apa namanya jadi terkikis gitu. Kemudian dia juga tadi mungkin relate dengan disipasi panasnya. Jadi panasnya lebih Hmm. kecil karena dia lebih Mhm. apa namanya material penyerap panas. Kalau keramik kan memang dia bukan menyerap ya. Keramik batuan tuh dia lebih memantulkan aja atau menahan aja. Jadi makanya emang kayak Mhm. roket, Iya, menahan. terus tungku itu kebanyakan dari keramik. Nah, kalau paving Mhm. kan juga keramik aslinya. Nah, makanya diganti dengan biodegradable. Iya, betul. Tadinya aku Kalau justru mau keramik tanya itu itu, Kak, kayak yang apakah udah pernah ada sih kayak yang community atau research yang mengajak ke kamu terkait itu? oh belum sih itu, belum sejauh itu. Heeh. Ini kan terkait arsitektur dan material ya, belum sampai ke situ sih. Oke, terima kasih jawabannya. Terima kasih ceritanya Kak Angga, itu bagus banget. Mengganti beton dengan biodegradable paving box. Jadi ya kita harus lebih memahami juga terkait dengan material ini sebenarnya dia sifatnya seperti apa sih gitu. Jadi seperti itu. Oke, jadi kebanyakan yang menanam tanaman, terus menghemat energi, ya membeli barang-barang putih juga bagus sih. Aha, gitu. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan saya. Pada intinya, ketika kita berbicara urban heat island, kita berbicara tentang material yang ada di permukaan bumi. Material seperti aspal, kemudian bangunan itu cenderung menyerap sinar radiasi matahari dan pada akhirnya dilepaskan pada malam hari yang menyebabkan ya kita manusia juga merasa tidak nyaman. Ya meskipun di siang hari juga kita merasakan efek urban heat island-nya karena ya transportasi itu banyak banget gitu kan. Terus nggak ada pohon, ya tentunya kita nggak punya pohon teduhan, ya gimana kita mau merasakan kesejukan gitu kan. Jadi ya mungkin sekarang teman-teman juga mulai menyadari kita sebenarnya merasakan gejala-gejala urban heat island. Tapi memang di Indonesia kurang kampanye terkait dengan urban heat island, dan setelah teman-teman tahu ini, semoga teman-teman juga bisa membagikan fenomena urban heat island ini ke teman-teman lainnya yang belum bisa join pada saat ini. Gitu. Oke, terima kasih banyak dan saya kembalikan ke Kak Kevin atau Kak Ya, Aga. keren. Oke, Terima kasih nih Kak Nikita nih. Udah banyak banget sharing ilmunya, Sob. Jadi sobat-sobat sekalian yang pengen ngasih pertanyaan ke Kak Nikita, silahkan. Ada yang mau ngasih pertanyaan? Jadi tadi menarik sih kayak tadi sempat bahas yang kayak warna-warna cerah gitu ya. Dan kebetulan kan aku tuh di teknik mesin lah ya. Dan kita juga saling mengetahui bahwa kendaraan itu sekarang tuh banyak banget yang warnanya tuh gelap gitu, warna hitam. Dan mungkin itu juga menjadi salah satu sumber terjadinya urban heat island gitu kayaknya. Tapi bisa. akhir-akhir ini ya, tapi akhir-akhir ini prinsipal mobil tuh atau pabrikan mobil udah mulai shifting ke warna-warna cerah kan. Kalau bisa dilihat di mobil-mobil tuh banyak yang kuning, ada yang pink, bahkan ada yang warna-warna macam-macam lah gitu. Oke, Sob, ada yang mau nanya mungkin? Silakan raise hand aja. Aku tadi jadi tertarik deh Kak, kayak misalkan kan ternyata tuh menanam tanaman itu cukup tricky ya, karena kan tadi kayak bilang kayak misalkan terlalu banyak itu juga bisa menjadi inhibitan bagi eh, sumber ketidaknyamanan gitu. Jadi mungkin hama atau apa gitu. Nah, itu salah satunya kayak lavender gitu. Lavender kan dia kan anti nyamuk ya kayaknya. Terus mungkin kayak ada tanaman apa sih itu namanya? Jadi kayak oh mungkin bukan tanamannya langsung tapi kayak misalkan kopi. Nah, justru ini unik Kak. Jadi kan harusnya apapun yang dibakar tuh sebenarnya mengeluarkan
ini polusi nih. Tapi nyatanya justru kalau kopi dibakar itu bisa mengusir tikus dan hama gitu. Nah itu kayak gimana kita ini Kak, maksudnya kayak kira-kira tipsnya tuh tanaman apa aja, sama kayak misalkan apakah pembakaran itu oke-oke aja kalau dilakukan ke eh, apa namanya organik gitu. Hmm, pertanyaan yang menarik. Tips-tips memilih tanaman. Oke, pertama kita harus mengenal jenis tanaman, seperti tanaman indoor dan tanaman outdoor. Nah, tanaman indoor ini sebenarnya ciri-cirinya seperti apa sih gitu kan? Ya pastinya ciri-cirinya tidak juga besar. Kalau tanaman yang seperti pohon yang besar kan itu sudah disebut pohon teduhan. Karena kita bisa berteduh di sana. Itu tentunya sudah tanaman outdoor. Tetapi kalau tanaman indoor, mungkin saya bisa kasih contohnya deh sebentar. Saya supaya bisa kelihatan visualisasinya juga. Ini nggak apa-apa kan ya ditunggu. Saya Oke. bukain sekalian PPT-nya Ya. supaya bisa kelihatan. Saya ada materi itu soalnya. Hmm, sebentar. Oke. Nah, em, mungkin saya jelaskan terkait dengan tanaman indoor dulu ya. Jadi di dalam rumah kita juga sebenarnya ada polusi-polusi. Contohnya ini polusinya baikling yang terbuka. Ini menjadi polusi karena ini disebut VOC. Dia menguap. Jadi VOC ini sejenis apa ya? Em, sejenis ya kayak peralatan rumah tangga seperti baik dan lain sebagainya. Ya, dari liquid menjadi gas gitu. Nah, jadi sehingga NASA juga melakukan penelitian nih, penelitian terkait tanaman yang bisa em, membersihkan udara. Nah, di situ ada beberapa tanaman seperti ini. Nah, tanaman seperti ini juga di malam hari dia menyerap CO2. Ini tanaman lidah mertua. Kemudian ini kalau lili pis namanya, tanaman lili, pisang. Tapi pisang nggak bisa indoor. Terus lidah buaya, jadi yang bisa di dalam ruangan ya lidah mertua. Kemudian di sini tanaman keladi atau aksen ini lidah buaya. Jadi seperti itu yang bisa kita masukin di dalam ruangan dan ini eh, tidak mengundang nyamuk, dia justru membersihkan udara dari polusi udara juga dan juga dia menyerap CO2 di malam hari. Ini nanti penjelasannya lebih teknikal karena apa ya namanya? Ya nanti kalau kenapa dia menyerap CO2 di malam hari, kalau saya ambil sebatas itu sih. Tadi juga terkait dengan tanaman, ada tanaman yang bisa ditanam di atas bangunan sebagai rooftop. Itu bisa tanaman rambat ataupun tanaman yang tidak terlalu besar gitu akarnya. Tetapi tanaman yang besar akarnya dan dia besar daun-daunannya, batangnya itu bisa berfungsi sebagai tanaman teduhan seperti itu. Jadi kita mengenal jenis tanaman kecilnya supaya bisa ditemukan. Soalnya lagi ngecas gitu. Jadi kalau emang yang permukaannya lebih lebar tuh dia pertama mungkin itu ya kayak tadi kayak apa zat hijau daunnya ya lebih banyak ya dan dia apa lebih kapasitas serapan panasnya lebih banyak gitu ya berarti ya. Iya, yang lebih lebar dia bisa ini kan dia fotosintesisnya lebih banyak kan kalau dia lebih lebar.
Iya Mhm, sih. Iya juga gitu. sih. Dan fotosintesnya lebih banyak dari tadi ya, Bet. Mhm, mhm. Kalau em, yang tadi apa namanya tanaman kayak lidah tua, lidah buaya itu kan tanaman yang dia memang mempertahankan air di siang hari gitu. Karena kan dia sebenarnya tanaman padang gurun toh. Jadi di siang hari dia mempertahankan air dan di malam harinya dia baru berproses berfotosintesis mengambil CO2 dan lain sebagainya. Jadi gitu. Oh, jadi kebalikannya Jadi ya. yang Malam tetap bisa mhm, fotosintesis. bisa. Hmm. Menarik sih, itu cukup insightful sih. Karena aku nggak baru tahu. Aku kira kayak semua tanaman memang fotosintesnya waktu siang. Mhm, iya. Karena ya itu, mereka tanaman padang gurun dan siang hari mereka harus mempertahankan panas dan mereka nggak boleh membuka stomata mereka. Karena kalau mereka membuka stomata mereka di siang hari, mereka kehabisan air dan mereka bisa mati. Jadi mereka membukanya pada malam hari. Membuka mulut-mulut mereka di badan mereka itu. Jadi pertukarannya pada malam hari deh. Oh, mantap juga sih. Gitu. Gimana nih? Kayaknya mungkin Kak Emma, Kak Amelia nih kayaknya lagi aktif di chat. Apakah mau sharing atau ngasih pertanyaan? Kak Emma Dwi Sairani, gimana? Kairani. Oh ya, pertanyaan terkait komunitas juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya saya kan juga bukan Ya, orang sains, lebih ke aktivis ya. Jadi kalau bukan tentang sains, saya lebih ini sih lebih enak jawabnya juga. mungkin ada pertanyaan kah? Kak Amelia Novita Gosal. Aku mau tanya deh Kak, Silakan eh, Kak Emma. terkait ya tadi tuh gimana kita nih secara pribadi mau mengatasi urban head ini? Kan yang tadi Kak tunjukin itu dari government yang harus ngolah itunya gitu, memperbaikinya. Oke, bagaimana cara kita secara pribadi memerangi urban heat island? Menurut saya ya, kalau urban heat island ini sudah masuk ke permasalahan yang urgent dan global. Memang bagi saya, kalau untuk mengatasi efek urban heat island secara pribadi tidak bisa. Makanya saya kembali lagi, kolaborasi itu sangat penting. Dan menggapai kesadaran seseorang itu sangat penting. Jadi sebenarnya apa yang kita bisa lakukan secara pribadi ya mengajak orang-orang untuk menyadari ini ada fenomena yang sudah seperti bencana loh gitu. Ini apa namanya kita sudah memasuki masa-masa di mana panas kota ini sudah tidak nyaman loh bagi kita. Sebenarnya yang terjadi karena ini, dan ini. Jadi kita sebagai pribadi yang sudah sadar akan efek urban heat island, ya kita sama-sama menggait teman-teman lain untuk sadar supaya mungkin kalau belum sampai ke pemerintah, kita sudah bisa mencoba untuk menggait RT, Pak RT atau Pak RW atau Pak Lurah untuk kita yuk lakukan penghijauan di wilayah ini. Jadi memang kalau mau melakukan aksi nyata, memang harus ada ininya sih, apanya ketuanya gitu ya, pamong bukan pamong sih namanya, ketua ketua lingkungan gitu, ketua dari suatu wilayah gitu ya, paling kecil dari RT gitu. Tapi kita sebagai anak muda kalau sudah sadar, ya kita kampanyekan apa yang kita sadarkan supaya orang-orang juga sadar dan bisa berkolaborasi bersama. Memang kalau bagi saya sebagai individu tidak akan bisa saya mengatasi efek urban heat island sendiri. Saya tetap butuh orang, makanya saya ada di sini juga karena saya juga mau menggait teman-teman semua untuk ya sadar akan efek urban heat island ini. Jadi seperti itu, Kak. Menarik sih. Kak Emma, gimana? Sudah cukup? Apa mau lanjutan? Nih Kak, aku tadi ada kepikiran deh Kak, apakah ada kemungkinan manusia bisa terbiasa dengan keadaan ini gitu Kak nantinya? Ini revolusi gitu ya, jadi adaptasi. Hmm, Menurut saya, kita diciptakan memang punya sifat adaptasi gitu, punya sifat adaptif.
Tetapi sampai batas mana sebenarnya kita bisa beradaptasi itu harus kita pikirkan lagi. Suhu tubuh manusia itu memang sekitar ya 36 derajat seperti itu kan. Dan ketika suhu di luar kita melebihi ambang batas kita, ya pasti akan menyebabkan suatu permasalahan di dalam tubuh kita. Karena em, sekarang yang kita alami ya karena panas di luar, tubuh kita bereaksinya ya mungkin sebatas stres. Meskipun itu bukan sebatas sih menurut saya sudah cukup parah sih. Mungkin stres ataupun lelah. Tetapi jika semakin lama ini dibiarkan ya pada akhirnya bisa berujung heat stroke karena jantung tidak mampu menyeimbangkan suhu yang ada di luar kemudian masuk ke dalam dan tidak bisa diseimbangkan lagi gitu. Jadi kalau kita biarkan lama-lama juga tubuh tidak akan mampu karena tubuh kita juga punya batas. Mungkin kita juga punya alasan kenapa kita diciptakan dengan ambang suhu sekitar 36 derajat seperti itu. Mungkin jawaban saya mungkin kurang saintis karena saya bukan orang ilmuwan, tetapi jika nanti mau saya bisa coba teruskan pertanyaan ini ke ilmuwan juga sih. Ini Wah, keren pertanyaan tuh. yang bagus. Tapi keren sih Kak, emang Nah, logikanya bener sih. Maksudnya kan emang kesadaran itu. Tadi saya juga kebetulan mau relate nih sama Emma. Jadi kan emang lawan kita tuh sebenarnya yang pertama kan kesadaran masyarakat ya, atau setidaknya local people of the urban city atau ininya gitu kan, village-nya. Nah itu memang berarti memang benar-benar harus sampai ini ya kayak sampai dia merasakan gitu. Kalau nggak itu mungkin belum tahu nih. Nah, sebenarnya mungkin sebelum sampai ke hal yang lebih personal dan dalam itu, sebenarnya kan makanya mungkin pemerintah kan juga membuat regulasi ya kayak mungkin dari Menteri LHK atau dari dari peraturan lain gitu yang support itu. Nah, sebenarnya tuh saya mau tanya, kira-kira tuh pasti kan Kokamuhi ini perjuangannya udah cukup panjang ya dan maksudnya sedikit nggak sedikit dan banyak percobaan untuk ini gitu kayak misalkan ada regulasi atau aturan yang nggak tepat maka dicoba buat ini gitu kan atau jadi gini sih saya kalau ngelihat regulasi itu sebenarnya pedang bermata dua ya jadi sebenarnya emang kalau dia itu posisinya benar maka dia emang buat sanksi pelanggarnya nih atau justru mungkin kalau kurang kuat nah eh, kita pengen tahu nih Kak kira-kira kok kamu gitu kayak memang benar-benar kayak mencegah itu buat diakalin atau maksudnya kayak makanya tadi dengan kolaborasi itu kemudian mungkin gimana kalau boleh diceritakan? Mungkin boleh di ini ulang lagi terkait pertanyaannya seperti apa. Mungkin saya Sorry butuh sorry. proses untuk memahaminya. Nggak Betul apa-apa. betul. Jadi sebenarnya kita ingin tahu sih kayak pasti itu regulasi itu jadi suatu hal yang cukup susah gitu untuk dapat lebih aktif dan bergerak ya konteksnya dalam mengampanyekan eh, efek urban heat gitu. Jadi kira-kira pasti kan kayak regulasi kan ibaratnya dia udah diakui satu wilayah atau satu Indonesia gitu. Nah itu kan mungkin ada perusahaan yang sudah memenuhi itu tapi sebenarnya ada efek samping di mana itu masih menimbulkan urban heat tertentu gitu. Kayak contohnya harusnya dia tidak menghasilkan, misalkan dia diakui sebagai perusahaan yang bersih gitu, tidak menimbulkan polusi, tapi kenyataannya masih ada debu, masih daerah di sekitarnya belum bisa menumbuhkan pohon. Nah itu kira-kira gimana kalau tanggapan kami kita? Kalau terkait regulasi, jujur saya memang belum masuk ke situ karena kalau di Kokamuhi memang tujuannya edukasi dan bukan advokasi. Tetapi kalau terkait dengan regulasi ya, hmm, sepertinya kalau di Indonesia belum terlalu ada regulasi terkait dengan urban heat island karena waktu itu saya juga sempat berbicara dengan orang LHK, tapi ada sesuatu yang terkait dengan urban heat island. Jadi di lingkungan hidup Yogyakarta sendiri itu memiliki program eh, ruang RTHP itu ruang terbuka hijau publik. Jadi mereka punya program untuk membuat ruang terbuka hijau publik di mana yaitu membantu mendinginkan perkotaan
Itu salah satu yang saya tahu, tetapi kalau regulasi secara keseluruhan apakah yang ini melanggar atau tidak, saya kurang tahu. Karena kalau di lingkungan hidup Yogyakarta sendiri, mereka fokusnya ke kualitas udara dan kualitas air. Kualitas udara, kualitas air, dan pengelolaan sampah. Tidak sampai ke bagian urban heat island. Tetapi kalau satu di antara yang relate adalah terkait dengan yang RTHP tadi. Karena mereka semakin memperluas pembuatan ruang terbuka publik, ruang terbuka hijau publik gitu. Jadi ya seperti taman dan lain sebagainya. Tetapi di situ juga ada dari Dinas Lingkungan Hidup juga ada satu kendala. Jadi ini ruang terbuka hijau ini kan milik rakyat juga. Tetapi rakyat inginnya bukan untuk yang banyak pohon, jadi untuk memperbaiki ekologis dan lain sebagainya, malah mereka pengennya untuk rekreasi. Jadi banyak permainannya dan lain sebagainya. Jadi bentrokan dengan apa yang mereka inginkan supaya lingkungan menjadi lebih sejuk. Jadi ya kembali lagi kalau warga tidak sadar sebenarnya yang dilakukan itu tujuannya ini, jadinya ya bentrokan seperti ini gitu. Dibuat taman justru pengennya untuk rekreasi, untuk bermain daripada memperbanyak ekologis yang mendinginkan dan mensejukkan pepohonan gitu sih. Mungkin saya tidak menjawab apa yang Kak Angga tanyakan, tetapi mungkin bisa memberikan sedikit informasi jika terkait dengan pemerintahan gitu sih. Saya mohon maaf. Oke. Makasih banyak Kak Nikita. Justru itu lebih baik sih. Apa yang ada di paper tuh kadang ya ini gitu. Entah itu cuman bualan atau nggak dilakukan. Tapi justru dengan adanya implementasi RPLHK itu tadi, saya rasa itu cukup ini sih, apa namanya, vivid dan nyata sih. Oke. Oke, Sob. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir mungkin dari sobat-sobat Yoi atau teman-teman Kokamuhi. Kami persilakan nih. Tadi udah sebenarnya tadi juga yang Angga tanyakan, sebenarnya kan sekarang tuh lagi relate banget ke IKN ya, di mana katanya itu akan jadi kota hutan gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu solusi di pemerintahan Indonesia, gimana kita bisa menciptakan lingkungan urban yang lebih ramah atau terhindar dari ya hitnya tadi, urban hit itu sendiri, fenomena itu mungkin deh. Kira-kira mungkin ada lagi nih sobat Yoi, mungkin siapa nih? Fadel, Fatih, ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau gitu kayaknya sudah cukup nih Kak. Nih kita kayaknya sudah cukup memahami nih sobat-sobat sekalian. Jadi tentu kami berterima kasih ya. Aku mewakili Yoi, tim Yoi dan juga teman-teman sobat-sobat Yoi di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Kani kita atas sharing ilmu dan juga wawasannya yang sangat komprehensif lah menurut kami. Dan ini juga salah satu fenomena, sebenarnya tadi kan sudah disinggung, sebenarnya sudah lama, cuma mungkin beberapa dari kita termasuk aku tuh kayak bertahu gitu, oh urban heat island tuh ternyata seperti itu gitu. Oke, sebelum kita benar-benar menutupnya nih Sob, kita akan melakukan apa nih enggak? Kita foto bersama. Oke, silakan nih sobat-sobat sekalian, ayo kita melakukan foto dokumentasi dulu. Silakan di open cam-nya. Emma, Kak Gracia, Kamelia, apakah mau itu? Oke, Oke Sob, aba-abanya di aku ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, silakan gaya bebas. Sob. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sobat-sobat semuanya. Terima kasih juga waktunya kan kita tentunya. Kami ucapkan apresiasi sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi lagi di acara antara Yoi dan Kokamuhi. Terus juga kalau ada Kokamuhi ada acara, bisa nih Sob di follow ya Instagramnya @kokamuhi ya Kak ya.
Dan kalau Dan semisal ada pertanyaan lagi dan mungkin saya kurang cukup menjawabnya, itu boleh dikirim lagi supaya saya teruskan ke saintis. keren banget nih. Oke, gitu aja sob sementara. Selamat malam, selamat berakhir pekan semuanya. Dadah. Terima Terima kasih. kasih Kak Niki, Kak Grace. Terima kasih Sobat-sobat juga dari Juga. semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Dadah. Wuih. Stop dulu Vin recordnya.